guys, kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan mengenai strategi dari warung bakso Popeye. Berikut hasil wawancara kami dengan Bapak Ali Nurdin selaku pemilik bakso Popeye. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mahasiswa Universitas Gunadarma ingin mewawancara Bapak untuk syarat tugas kuliah kami. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ali Nurdin. Terus pas pindah ke sini itu ini rumahnya Bapak atau Kontrak. Oh, ngontrak. Sampai sekarang masih ngontrak? Masih ngontrak. Masih ngontrak sampai sekarang. Jadi awalnya itu jualan apa aja, Pak? Awalnya ya jualan bakso doang. Bakso doang. Pertama pakai gerobak keliling. Itu jalan 6 tahun. Terus ada tempat di sini kosong, saya pindah. Alhamdulillah ini udah jalan 2 tahun. Totalnya saya Berarti nambah produk menu. Menunya apa aja? Nambah menu mie ayam, nambah pentol ayam, sama nambah es teh solo. Terus kalau nentuin harga jualnya itu Dari yang pertama dari bahan, dari modalnya. Maksudnya kalau saya bakso kan nggak saya campurin ayam, murni sapi. Terus tepungnya sedikit. Perbandingannya misalnya dagingnya 10 kilo, itu tepungnya cuma 1 kilo. Oh, berarti Itu lebih yang menentukan harga jual saya. Terus lihat pasaran juga di sini. Kalau di sini kan saya lihat menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah, ya, sasarannya nggak harga segitu. Mungkin pentol ya Pak, yang maksudnya? Yang pentol ya, makanya saya buka alternatif lain yang harganya miring, tapi yang masih dapat kuah baksonya seger atau apa, saya buka pentol itu. Terus Bapak pernah bikin promo gitu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus dapat bahan-bahannya itu belinya Pasar di pasar. Pasar terdekat berarti Pak? sekarang Oh, Cengkareng. Kalau dagingnya itu juga di pasar atau? di pasar. Bukan yang ke Supplier langsung. Ya. Terus kan Bapak udah jualan lama. Terus ada nggak pelanggan yang kayak komen, Pak tolong ditambahin menu ini atau gitu? Ya request menu Request atau gitu. apa. Ya ada, cuman kan nggak terlalu saya pikirkan. Tapi Cuman berarti Bapak improve aja gitu ya? kan di sini juga ada beberapa pesaingnya yang jualan bakso juga. Terus yang bikin Bapak itu biar produknya Bapak itu nggak makin terkenal gitu dari Saya jaga orang lain. kualitasnya. Dari Jaga kualitas sama menyediakan tempat yang tentunya ya yang layak. Jadi yang tadinya di gerobak pindah ke sini. Terus Bapak selain di sini ada cabang lain gerobak? Kalau bakso nggak ada. Nggak Kalau ada. pentol di situ Ada nggak Pak? nggak ada. Oh, nggak ada. Maksudnya nggak ada Ingin buka niat? cabang kan? Hah. Nggak ada. Kenapa Pak? Capek mbak, pusing. Pengennya saya itu satu, letap, rame, stabil. Pengennya saya seperti itu. Terus Bapak di sini nyediain karyawan nggak Pak? Ada. Satu, ini mau nambah lagi satu. Udah nambah karyawan. Tapi kan siapa tahu Bapak misal ke depannya itu punya modal yang lebih terus mau buka cabang gitu. Belum. Tapi Ini saya buat beli ini. oh iya. Oh, Berarti ini mau digedein. Kalau gedein misalnya lagi. dijual, kalau saya ada modal, ada uang lah kasarannya, ada uang lebih ya, mending saya beli tempat. Jadi udah nggak pusing. Oke, untuk strategi yang kita bahas ini ada 3. Yang pertama itu adalah strategi marketing mix yang terdiri dari 4P. Yang 4P itu adalah produk, price, place, dan juga promotion. Nah, untuk produknya sendiri itu dia ada produk utama yaitu bakso. Kemudian produk lainnya itu dia juga ada teh solo, ada mie ayam, dan juga ada pentol ayam. Nah, untuk price-nya sendiri atau harganya gimana? Nah, untuk harga sendiri ini tersedia untuk 2 kalangan, yaitu kalangan menengah atas dan kelas menengah bawah. Untuk kelas menengah atas bisa membeli bakso dan mie ayam, sedangkan untuk kelas menengah bawah bisa membeli pentol ayam. Nah, untuk tempat sendiri gimana nih yuk? Kalau untuk tempatnya sendiri itu dia emang dari awalnya jualan
RSUD Cengkareng. Tapi dia dari gerobak dulu di pinggiran jalan selama kurang lebih 6 tahun. Terus akhirnya dia berkembang buat nyewa tempat untuk berjualan sekitar udah jalan 2 tahun. Jadi dia emang fokusnya itu di sekitaran RSUD Cengkareng sih. Kalau untuk promosinya menurut Nur gimana? Untuk promosinya sih Bapak Ali Nurdin ini nggak terlalu membutuhkan promosi yang spesifik gimana-gimana. Cuman mungkin dia karena tahu tempat itu rame dan khusus buat jualan juga, maksudnya banyak yang jualan juga, jadi dia nggak make promosi yang gimana-gimana ya. Berarti dia udah positif. Ya, Positif bakal laku. Iya, dia udah optimis bakal laku gitu. Nah, untuk yang strategi kedua ini ada dari strategi importer. Yang pertama itu ada potensial produk pengganti nih. Nah, kalau menurut kalian ada gak sih dari warung bakso ini potensi untuk produk penggantinya gitu? Ada apa? kayak ayam geprek, ayam katsu gitu kan? Oh iya. Oh, apalagi ayam katsu itu lebih murah nggak sih? Iya. 10 ribuan. Jadi mungkin orang-orang juga lebih milih yang ayam katsu. Nggak Pakai nasi juga kan? Iya. Oke, jadi intinya potensi untuk produk penggantinya ada ya. Nah, untuk yang kedua ini ada pesaing dan potensinya muncul pesaing baru. Kalau menurut kalian pesaingnya gimana sih menurut pandangan kalian? Kalau pesaing tentunya pasti banyak banget ya, karena kan di situ juga tempat jualan, maksudnya banyak yang jualan juga di situ. Bahkan ada yang serupa gitu pesaingnya. Produknya sama. Nah, kayak kemarin ada bakso baru ya, baru buka itu bakso super namanya ya, produknya mirip-mirip lah baksonya ya. Tapi Itu dia berarti lebih murah. Iya. berarti itu masuknya ke Potensi pesaing baru. Iya, terus dia harganya lebih murah. Mungkin orang mikirnya juga, oke, kita coba bakso itu yang lebih murah. Tapi bapaknya itu optimis kalau bakso dia tuh emang jadi bakso pilihan utama orang-orang mau beli bakso pasti ke situ. karena kualitas dia juga dipertahanin. Ya, karena dia mentingin kenyamanan dan kualitas. Oke. Nah, untuk yang terakhir itu ada kekuatan tawar-menawar dari supplier dan juga customer. Kalau menurut kalian gimana? Klien kan dia belanjanya di pasar, jadi bisa jadi dia pindah-pindah gitu. Kalau misalkan ada yang lebih murah ya dia pindah ke yang lebih murah gitu. Terus kalau untuk yang customer, Kalau yang customer tadi itu bapaknya bilang, kan gue nanya kayak di situ ada nggak yang customernya itu request atau apa, kurang ini pak, kurang ini. Tapi bapaknya itu nggak meduliin gitu loh. Kalau misalnya ada customer yang request, jadi ya dia nentuin sesuai dari yang dia bikin, nggak meduliin dari customernya gitu. oke, untuk yang strategi yang ketiga itu ada strategi generik yang terdiri dari cost leadership, kemudian ada juga differentiation dan ada strategi fokus. Tapi kalau menurut gua sih yang lebih cocok itu differentiation sama fokus ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ya sih, fokus lebih menonjol ya, karena dia bener-bener kekeh mau di satu tempat, nggak mau buka cabang yang lain. Terus emang dia pas fokus di situ, dia fokus ngembangin di situ biar usaha dia itu lebih gede lagi di situ, nggak mau buka cabang di mana-mana gitu. Tapi di sisi lain dia juga punya alternatif cabang, bukan cabang, Produk. Ya, Dia produk lain. seperti pentol itu kan. Yang untuk kalangan menengah ke bawah Jadi itu itu kayaknya masuk ke diferensiasi dong. Tapi dia tempatnya di situ, Ya masih satu wilayah itu. satu wilayah itu. Ya. Udah gitu aja. Oke, jadi intinya itu strateginya bisa dua ya. Dia juga ada menggunakan strategi fokus dan juga ada strategi diferensiasi. Oke, baik, demikian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih. Thank you guys.